Halo guys, selamat datang di Syota Alur Film Hamis and Mam. Seperti biasanya kita akan membahas film. Film Nun 2 yang telah tayang kembali mengangkat kisah yang tertunda dari cerita sebelumnya. Menceritakan di Prancis pada tahun 1956, di mana seorang anak bernama Jack yang menjadi anak altar membantu seorang pendeta dalam perayaan Ekaristi. Setelah melakukan perayaan itu, seperti biasanya Jack akan bersiap-siap merapikan segalanya. Namun saat menaruh air anggur, dirinya sempat menendang sebuah bola dan bola itu malah kembali padanya. Bukan hanya itu, tempat kaca anggur di belakangnya pecah sendiri. Anak itu langsung mendatangi imam dan mengatakan sepertinya ada seseorang di tempat ini. Mereka kemudian memeriksa dan berusaha mencari tahu. Namun dalamnya gelap, tiba-tiba ada yang menyerang imam dan seketika dirinya terbang dan terbakar di depan Jack. Di lain hal, di sebuah sekolah asrama wanita, di sini Morris tinggal dan bekerja. Di sekolah itu dirinya menjadi seorang pelayan dan juga tukang kebun. Morris dekat dengan seorang anak kecil bernama Sophie dan juga ibunya yang berprofesi sebagai guru bernama Kate. Di sekolah itu juga beberapa anak-anak wanita jahil dan nakal beberapa kali melakukan kejahilan sampai mereka juga berani mengerjai seorang wanita tua yang menjadi pemimpin di sekolah itu, dengan memasukkan banyak kecoa di dalam ruangannya. Bahkan gadis-gadis itu juga menyebut Morris adalah kekasih dari Sophie karena kedekatan mereka. Padahal sepertinya Morris dan juga Kate saling dekat, hanya mereka masih malu. Suatu ketika juga saat Sophie akan memberikan gelang persahabatan kepada Morris, di sini gadis jahil pun mengganggu mereka dan mengambil gelang itu, dan juga merendahkan Morris yang hanya sebagai pelayan. Beruntung sang pemimpin sekolah datang dan dirinya membubarkan semua anak-anak, dan meminta Morris untuk membersihkan ruangannya dari kecoa. Saat itu Morris berhasil mengambil kembali gelang secara diam-diam, dan memakainya di depan Sophie. Anak itu pun menjadi senang. Tapi untuk sekian kalinya, anak-anak jahil kembali melakukan hal aneh kepada Sophie. Mereka membawanya ke sebuah tempat yang dilarang untuk dimasuki. Gereja itu telah lama ditutup. Mereka meminta Sophie untuk memandang jendela dengan gambar kambing di sana. Memintanya untuk tak berpaling apapun yang terjadi. Tantangan iblis ini membuat Sophie terdiam dan lama-kelamaan mata kambing itu mengeluarkan cahaya merah. Ketakutan membuat Sophie berlari, namun teman-temannya malah menutup pintu di ruangan itu. Di ruangan itu tiba-tiba ada sesuatu yang tertutup dan mencoba mendekati Sophie, namun ternyata itu hanyalah patung. Kebisingan ini membuat Morris membuka pintu dan ternyata Sophie ada di sana. Dengan keras Morris menggentak anak-anak jahil itu. Namun di sini Sophie tak mengatakan apapun dan pergi bersama Kate. Ada sesuatu di dalam diri Morris. Bahkan saat seorang anak datang untuk mengantarkan sesuatu dan mencoba masuk ke ruangan dan menata barang itu, dirinya tak sengaja melihat Morris ada di sudut. Anak itu mencoba untuk menyapa dan bertanya, namun saat itu iblis Nun yang muncul. Dirinya menyerangnya dan mengakhirinya. Di lain hal, di sebuah biara seorang suster bernama Irene, dirinya menjalani hidup dengan suster-suster lainnya dengan baik. Namun saat itu ada seorang suster bernama Debra yang sedikit sulit untuk diatur. Bahkan dirinya tak mau melakukan pengakuan. Hal ini pun dihandle oleh Irene. Irene menghampiri wanita itu dan mencoba mendekatinya. Irene sendiri dikirim ke sini oleh ayahnya. Ayahnya lebih memilih mengusirnya daripada mencoba memahami tentang dirinya. Ayahnya mengatakan jika dirinya dan ibunya sama, entah itu dikatakan untuk pujian atau sebaliknya. Irene berbohong dirinya tak mengingat ibunya, padahal kenangan dengan ibunya selalu bersamanya. Sedangkan di sini Debra mengatakan jika dirinya berasal dari Mississippi. Saat umurnya 4 tahun, mereka bertemu dengan orang kulit putih dan rumah mereka dibakar. Sejak saat itu kakaknya menjadi tentara melayani negara. Dan ayahnya menginginkan Debra menjadi pelayan Tuhan. Debra sendiri juga masih tak habis pikir dirinya berada di tempat ini. Tanpa disadari, Debra telah mengatakan pengakuannya. Bukan hanya itu, kisah dari sebuah biara terus diceritakan oleh para suster di tempat Irene. Kisah di mana para biarawati
malah berakhir dengan keadaan yang buruk. Juga di bawah tanah itu ada gerbang neraka yang telah terbuka dan iblis telah terlepas. Iblis telah memilih wujud mereka dengan sama seperti mereka. Bahkan di saat itu seorang imam dan biarawati diutus ke sana untuk menyelesaikan segalanya. Saat itu mereka berhasil dan imam pun diangkat menjadi uskup. Dan sayangnya wanita itu sendiri tak tahu di mana. Dirinya bahkan dianggap gila. Wanita itu merasakan hal yang buruk. Dan bahkan berita mengatakan dirinya dikurung di sebuah penjara. Saat itu Irene mendengar hal ini, dirinya pun hanya diam dan segera pergi. Di suatu malam saat itu Irene juga bermimpi dirinya bahkan didatangi oleh Maurice. Pria itu meminta pertolongan untuknya, dan saat Irene tersadar dirinya malah mengalami mimisan. Setelah berdoa, Irene malah didatangi oleh seorang imam. Mereka mengatakan jika ada masalah sulit yang terjadi dan bahkan kecelakaan serius. Kabar tentang orang-orang yang ahli dalam pengusiran iblis telah datang satu persatu. Mereka berakhir dengan gejala yang aneh. Bahkan pergerakan itu diyakini adalah langkah dari iblis yang kini tengah merajalela. Bahkan ada salah satu imam yang hangus di sebuah gereja. Pria ini memintanya untuk mau menyelidiki hal ini, mencari tahu apa yang diinginkan dan tujuan dari hal ini. Awalnya Irene menolak karena mereka tahu sendiri jika kejadian di biara Sankarta dulu sangat buruk, dirinya tak bisa melakukannya lagi. Di tempat itu saat itu juga ada Debra, dirinya baru tahu jika biarawati yang mereka dengar ceritanya itu adalah Irene. Pria ini meminta saat itu Irene menunjukkan keajaiban dan kini mereka juga butuh keajaiban di tempat lainnya. Pada akhirnya Irene pun setuju dan pergi, namun kali ini diam-diam Debra mengikutinya dan ingin mencari keajaiban itu. Debra akhirnya jujur jika ibunya saat itu berada di dalam rumah yang terbakar. Kesedihannya membuatnya pilu, bahkan saat mendengar jika anggur bisa diyakini sebagai darah dari Kristus, hal ini masih membuatnya tak percaya. Debra ingin mencari keajaiban itu dan menjadikan hal itu menjadi iman baginya. Irene sudah memperingatkan jika hal ini tak mudah, bahkan apa yang terjadi di biara Sankarta dulu semua orang merasakan keyakinan yang tinggi dan juga mereka percaya semuanya akan menjadi baik nantinya. Di sini melihat keseriusan Debra untuk ikut dengannya, Irene berharap Debra akan menemukan imannya pada waktu yang tepat. Setelah kejadian di sekolah, akhirnya Kate mendatangi Maurice yang sedang berkebun. Kate mengucapkan terima kasih karena telah menolong Sophie. Ruangan gereja itu memang tak bisa dibuka, itu memang terlarang karena dulu anak dari ibu pemimpin sekolah telah tiada di sana. Anaknya adalah seorang anak altar. Tempat itu berbahaya sehingga ditutup sejak saat itu. Ibu pemimpin mereka memang galak, namun bagi Kate, wanita itu juga sangat baik kepada mereka. Dari kejauhan, Sophie melihat percakapan Kate dan juga Maurice. Dirinya tersenyum melihat hal itu. Kate yang menyadari dan dengan tersenyum meminta Sophie untuk tak mengintai mereka. Sophie tahu ada hal yang dirasakan keduanya, namun saat Kate pergi, saat itu tiba-tiba Maurice mengusir burung gagak dan dirinya terlihat aneh. Dengan tak sadar, Sophie seperti dipanggil oleh Kate. Sophie terus mengikutinya ke atas karena telah melihat bayangan ibunya. Saat itu di sebuah ruangan seorang biarawati ada di sana, namun tak lama dirinya menyerang dan berubah menjadi burung. Saat berpaling, wanita itu kembali ada, namun tak lama Kate dan anak-anak lain akan pergi ke kelas. Bayangan itu hilang di balik tembok dengan masih tersamar wajah sang iblis. Di lain hal, akhirnya Irene juga Debra tiba di Transcon, Prancis. Di gereja yang kini telah dianggap warga adalah tempat terkutuk, di mana Tuhan telah meninggalkan mereka. Saat itu Irene masuk ke sana melihat tempat pendeta Nouret terbakar. Saat itu Irene mendapatkan gambaran di mana ada seorang anak kecil yang memegang kalung rosario. Saat itu Debra mencoba menyadarkan Irene. Mereka juga menanyakan di mana kamar dari pendeta Nouret. Di tempat mereka menunggu ada lukisan San Lucia, wanita pelindung orang buta, yang mana dirinya diserang oleh orang kafir.
Sebelum membunuhnya, mereka membutakan matanya, namun sayangnya saat akan membakarnya dirinya tak bisa terbakar. Wanita itu memegang cawan kuno tempat di mana darah dari Yesus diletakkan. Saat itu suster lain datang dan di sini Irene menanyakan apakah ada saksi lain. Wanita ini mengiyakan hal itu, seorang anak altar yang melihat segalanya. Namun kini ibunya tak mau mereka membahas apapun dengannya. Tapi mereka masih bisa menemukan di sekitar saat mereka bermain bola. Di lain hal, ada juga seorang asisten, namun pria itu pergi esok harinya setelah kejadian. Pria itu adalah penjelajah, dirinya juga berasal dari Rumania. Irene sangat tahu pria ini dan ternyata benar itu adalah Franci, orang yang sama yang telah menolongnya saat kejadian di Sankarta. Pria itu datang kembali untuk menolongnya. Dirinya menyelamatkan hidup dari Irene, namun ternyata akhirnya dulu tak selesai. Iblis itu menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang terjadi di mana-mana. Yang berarti jika Franci atau Maurice telah kerasukan. Mengetahui hal ini, Debra dan juga Irene akan melakukan perjalanan. Namun di tengah itu dirinya melihat banyaknya anak-anak dan bertemu dengan Jack. Irene menanyakan apakah anak itu membawa kalung Rosario. Jack meminta maaf, kalung itu adalah milik pendeta Nauret. Dirinya memegangnya karena merasakan takut. Saat itu anak itu pun berlari kembali. Irene terus mengikutinya dan sampai ke tempat di mana banyak majalah di sana. Majalah itu terus bergerak cepat dan sampai membentuk sang iblis. Dalam penglihatan itu, tiba-tiba iblis itu muncul dan menyerang Irene. Cuplikan kembali. Seseorang yang diserang matanya dan api di belakangnya memegang sebuah tempat kuno. Dan saat itu Irene jelas melihat bentuknya. Di saat itu ternyata Debra menemukan Irene di tengah jalan sepi dan meminta tolong. Sedangkan di lain hal, Madame Lauren sedang berdiam dan terus menatap wajah anaknya di foto. Tiba-tiba terdengar kebisingan. Maurice ada di depan pintu. Tanpa sadar dirinya ada di sana dan segera pergi. Namun tak lama, Madame malah mendengar suara anaknya memanggil. Dirinya masuk ke ruangan itu, melihat sekeliling namun beberapa benda bergerak. Bahkan, Cedric muncul saat itu. Lauren berusaha untuk mencari dan tiba-tiba anak itu berdiri di hadapannya. Anak itu terus menyerangnya dan membuat wanita tua itu terjatuh dan tertimpa sesuatu. Pagi harinya Irene baru sadar. Dirinya mengatakan jika sepertinya mereka semakin dekat. Gambaran yang datang padanya sepertinya menunjukkan apa yang diinginkan iblis itu. Sebuah barang kuno. Saat itu Debra juga mengatakan jika anak altar datang saat Irene tak sadar. Anak itu memberikan rosario milik pendeta Nauret. Di sana ada simbol yang tak asing. Debra tahu simbol itu. Dirinya juga melihatnya di sebuah foto dari beberapa kejadian yang terjadi. Mereka akan mencari tahu simbol apa itu dan Irene juga memiliki kenalan yang bekerja di arsip Katolik. Sepertinya hal ini akan membawa mereka tahu dan mendapatkan apa tujuan dari iblis itu. Pagi itu juga di sekolah Kate merasa aneh. Pintu dari gereja terbuka dan saat itu dirinya masuk. Madame Lauren telah berakhir di sana. Saat itu juga Sophie tak ada di mana-mana dan membuat ibunya menjadi khawatir. Maurice kemudian membantu mencari, namun di tengah itu ternyata Sophie terdiam sendiri. Dirinya bingung bagaimana Madame yang tak pernah masuk gereja itu kini malah masuk di dalamnya. Dan apa yang terjadi semalam. Seperti ada sesuatu yang dirasakan oleh Sophie, sesuatu yang seharusnya tak ada di tempat ini. Di saat itu Maurice menenangkan dirinya. Dirinya juga mengatakan untuk tak khawatir dengan rasa takut, karena terkadang rasa takut akan membuat mereka melakukan sesuatu yang tak bisa mereka lakukan. Malam itu Maurice pun menyiapkan makan malam untuk mereka dan juga dansa bersama. Sedangkan Irene dan juga Debra datang ke tempat penyimpanan semua yang berkaitan dengan artefak Katolik. Disinilah mereka menunjukkan kalung dan lambang yang tak asing. Pria ini pun mengatakan jika lambang itu adalah lambang dari San Lucia, seseorang yang kehilangan kedua matanya. Dirinya ingin mendapatkannya kembali. Bisa dikatakan jika iblis ini dulunya adalah malaikat, yang kemudian mendapatkan penolakan dari Tuhan.
Dirinya menginginkan kekuatan itu kembali dan mengincar semua keturunannya yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Disinilah Iron tengah mengingat gambaran yang didapatkannya. Dirinya tahu jika iblis ini menginginkan sebuah artefak kuno dan kemudian menggunakan Morris untuk bisa menjalankan tujuannya ini. Kini mereka mencari keberadaan benda itu. Pria ini adalah pustakawan, dirinya tak tahu banyak namun beberapa hal diketahuinya. Kedua mata itu dikubur di gerejanya yakni San Maria dan kini bangunan itu telah beralih menjadi tempat anggur dan kemudian menjadi sebuah sekolah. Jarak tempat itu 1 jam dari mereka. Mengetahui hal ini, pria ini pun mengingatkan jika Iron harus berhati-hati, dirinya harus bisa melawan segala hal yang dibuat oleh iblis. Imannya harus kuat, entah apa yang akan terjadi jika benda itu jatuh kepada iblis, semua akan hancur. Namun Iron juga bisa menggunakan benda itu sebagai senjata baginya. Di perjalanan saat itu, Iron sangat cemas, dirinya mengakui sesuatu kepada Debra. Dirinya tak pernah lupa pada ibunya. Ibunya memiliki keyakinan yang besar kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Namun hal ini tak diterima oleh ayahnya. Ayahnya menganggap ibunya gila dan juga radikal, sehingga membawa ibunya ke dokter. Dan saat mereka menjemputnya, dirinya tak pernah menemukannya lagi. Di tengah itu saat Morris berdansa dengan Kate, tak lama dirinya terjatuh. Ada salib terbalik di belakang lehernya dan tak lama saat itu Morris kembali melihat iblis yang sama. Mereka lari dari sana dan bersamaan dengan itu mereka bertemu dengan Suster Iron. Di sini Morris juga terkejut saat tahu jika iblis itu bukan datang kembali tapi dirinya bersama dengan Morris. Saat itu juga Morris tiba-tiba berubah dan dirinya tersenyum menyapa dan pergi. Mereka berusaha untuk menahannya namun Morris terlalu kuat. Tapi dengan kekuatan doa Morris terhentak sebentar dan Debra memukulnya dan mereka berusaha mengikatnya untuk sementara waktu. Dan saat itu meminta bantuan pada Sophie dan juga Kate. Mereka menuju ke gereja yang tertutup. Di sana mereka mencari benda yang memiliki kekuatan besar yang disimpan oleh Biksu Raider, mata dari San Lucia. Disinilah Sophie mengatakan jika kambing yang ada di jendela itulah iblisnya. Ketika matahari mengenainya maka matanya pun akan memerah. Di sini Kate masih menganggap itu cerita anak-anak. Namun saat Debra menerangi kambing itu, di matanya ada cahaya merah yang menuntun mereka. Dan cahaya itu menuju satu titik. Mereka pun berusaha untuk menggalinya. Namun di tengah hal itu tiba-tiba Sophie menyadari gambar kambing itu telah menghilang. Dan bersamaan dengan itu para anak-anak mendengar hal yang aneh. Salah satu dari mereka memeriksa dan bertemu dengan Suster Debra. Alangkah terkejutnya mereka melihat manusia setengah kambing yang mengejar. Mereka berlari ke kamar. Anak-anak tahu jika itu adalah iblis dan dalam keadaan ini semua menjadi kacau. Anak-anak diserang dan Debra berusaha menolong mereka. Mereka bersembunyi dari makhluk itu. Saat itu Iron dan juga Kate berhasil mendapatkan mata dari San Lucia. Namun ketika mereka mendengar suara anak-anak saat akan pergi, Morris ada di sana. Morris menyerang Kate dan juga Iron. Melihat hal ini, benda yang terjatuh itu pun diambil oleh Sophie dan dirinya berlari menjauh. Terus berlari untuk bersembunyi dan Morris mengejarnya. Di saat itu entah bagaimana saat Morris menemukan Sophie, mata dari San Lucia mengeluarkan cahaya dan juga kekuatan yang besar. Morris terus mengejar Sophie dan saat itu Iron menyadari kekuatan dari mata San Lucia. Sedangkan di saat para anak-anak sedang bersembunyi, mereka mendengar sesuatu dari kamar Madame Lauren. Saat memeriksa ternyata wanita itu berdiri di kamarnya dan tak berselang lama, wanita itu pun menyerang mereka dan membuat semua orang ketakutan dan berusaha lari untuk keluar. Di saat itu, Iron terus mencari Sophie dan saat mereka bertemu dan mata itu diberikan kepada Iron, saat itulah Morris datang. Dirinya malah mengambil benda itu dan menyerap kekuatannya. Debra, Iron, dan juga Sophie tak bisa berbuat banyak. Bahkan mereka diteror dengan buruk. Suster Iron juga hampir terbakar. Namun saat melihat semua penglihatan tentang ibunya, tiba-tiba kekuatan itu datang dan api itu padam. Hal ini adalah keajaiban bagi Debra. Mereka juga berusaha menolong Sophie.
Namun saat itu yang terjadi malah iblis itu mengurung mereka semua. Dan juga Morris berusaha untuk menyerang dengan kendali iblis. Di lain hal, anak-anak dan Kate dikejar oleh iblis kambing. Mereka berusaha lari dan bersembunyi di gereja. Melihat keadaan ini dan menyadari jika tempat itu penuh dengan anggur, mereka mencoba untuk yakin dan beriman. Dengan kekuatan Tuhan dan juga keyakinan, akhirnya doa mereka membawa ledakan besar anggur yang membasahi iblis itu, membuatnya terbakar karenanya. Dan bahkan saat itu Morris juga berada dalam doa suster. Terbakarnya sang iblis membuat semuanya berakhir. Iblis kambing itu kembali terkunci, dan sang biarawati itu berakhir terbakar. Iron telah menyelamatkan hidup dari Morris. Setelah kejadian itu, Morris meminta maaf kepada Sophie dan juga Kate. Dan di akhir cerita pun, Morris juga sempat menunjukkan senyumnya pada Iron. Dan film pun berakhir.